Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara, tahun ini kita patut untuk mengucap syukur apa yang Tuhan lakukan. Banyak yang Tuhan telah lewatkan selama tahun ini, tahun lalu. Banyak yang mungkin sudah terjadi. Dan Tuhan setia melewatkan kita selama tahun 2022 ini. Dan saya mau ulangin lagi. I believe this sermon bukan hanya continuation, tetapi a repetition juga. Suatu pengulangan. Kenapa? Karena kita manusia itu suka lupa. So we need to hear, we need to listen and listen again. We need to hear and hear again. Karena faith, karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kenapa kok pendengarannya 2 kali? Karena Tuhan mau beritahukan bahwa pada saat saudara mengulang, kayak misalnya ya, Maria, itu 2 kali kan? Ya kan? Itu disebutkan berulang kali. Itu ada suatu penekanan, ada suatu pengulangan, ada suatu kata 2 itu adalah kesepakatan. It's an agreement. So, saudara dan saya, mari kita bersepakat. Pada tahun ini kita bersepakat akan firman Tuhan ini. Let us agree on the word of God. Bukan agree kepada hal-hal yang ada di dunia. Apa yang dunia lakukan, kamu broadcast ulang, itu pengulangan juga. Waktu kamu lihat Instagram, kamu lihat lagi, itu pengulangan juga. Tetapi biarlah kita mengulang apa yang Tuhan katakan tentang kita, dan kita perkatakan berulang-ulang. Ada satu kuasa, saudara, pada saat saudara mengulang. To meditate, memeditasikan atau merenungkan. Tahu nggak saudara artinya tuh merenungkan, tahu nggak? Kata merenungkan itu ya, meditasi itu ya, itu bukannya saudara merenung gitu ya, saudara diem gitu ya. Kemudian saudara sambil merenung gitu, kemudian dapat gitu ide gitu. Wah, gitu suddenly renungannya itu jadi kayak dapat ilham gitu loh. Saudara diem di kamar gitu. Saudara diem di kamar pasti aneh-aneh gitu yang datang. Tapi saudara-saudara, kalau saudara merenungkan atau merenungkan firman Tuhan, itu kata meditate itu artinya itu to repeat, kalau bahasa aslinya ya, dalam bahasa Ibraninya itu seperti memamah biak. Tahu nggak? Tahu hewan yang memamah biak? Itu dikunyah, habis dikunyah hewan mamah biak itu dia ditelan, dia masuk ke lambung gitu. Habis lambungnya dikeluarin lagi, dikunyah lagi, telan lagi. Dikunyah lagi, telan lagi, dikunyah lagi, telan lagi. Bolak-balik itu. Jadi itu artinya ada suatu pengulangan. Ada satu pengulangan. You repeat. So every time saudara melihat, mungkin saudara yang mengikuti follow the IG of God's Beloved Church, saudara melihat firman Tuhan, saudara ulang, saudara perkatakan itu. Jangan cuma saudara baca, tapi saudara perkatakan itu. Katakan itu janji Tuhan untuk dirimu sendiri. Say it to your life. Karena itu bisa diaplikasikan, itu adalah hal yang paling praktikal, hal yang paling praktis yang saudara bisa lakukan untuk dirimu sendiri adalah mengulang janji Tuhan untuk dirimu. Bukan mengulang kesialan apa yang dari tahun lalu, negatifnya dari tahun lalu. Saudara ulang. Waktu saudara mengulang, it form a mental picture. Akan membuat suatu imajinasi. Imajinasinya negatif. Tetapi kalau saudara mengulang hal yang positif, saudara mengulang firman Tuhan, maka imajinasimu akan dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. So let's see apa yang Tuhan ingin siapkan tahun ini. Sebab apa yang dilihat oleh Tuhan untuk gerejanya tidak sama dengan apa yang dunia lihat. It's different. The way that God sees itu different than the world sees. Kita mau ambil dari perspektifnya Tuhan. Sama seperti kita mengambil dari perspektifnya burung Raja Wali itu di atas. Kamu nggak mau ngambil perspektifnya dari awan atau dari ayam. You know, ayam kan di bawah. Dia nggak bisa kan di atasnya awan kan. Dia itu pasti di bawahnya awan. Oke? Dari bawah ayam kalau mendung, ya mendung. Dia nggak akan melihat titik terang. Ayam kalau udah kehujanan dia cuma bisa ngumpet. Tapi burung Raja Wali pada saat dia kehujanan, you know what happen? Dia akan terbang makin tinggi. Dia akan menembus awan itu, dan di atasnya awan mendung itu adalah sinar matahari yang terang. He goes higher and higher and higher. Saya harapkan saudara mendapatkan this mental picture. Saya mengharapkan saudara bisa membayangkan apa yang Tuhan mau kasih lihat untuk saudara.
Oke? Hari ini kita akan berbicara banyak mengenai mental, mengenai jiwa, mengenai hati. Oke? Let's talk about this. Oke? Nah, Tuhan ingin memberikan suatu tema tahun ini supaya apa? Hati kita ini penuh dengan harapan. Penuh dengan suatu pengharapan akan kemuliaan. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Kita khawatir apa yang terjadi. Belum apa-apa kita udah khawatir. Ya nih nanti bakalan terjadi kayak begini. Gimana nih nanti kita bakalan terjadi seperti ini. Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu mengalami ketakutan. Amin. Tuhan ingin anak-anak itu bisa melihat bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan hari-hari depannya adalah hari-hari depan yang penuh pengharapan. So let us watch the video tema pada hari ini. Last week kita berbicara mengenai hal ini. Siapa yang diberkati minggu lalu? Saudara, coming here is different. Saudara waktu nonton sama datang ke tempat ini is totally different. Saudara bukan berarti gak ada kuasanya. Of course, saudara yang melihat saat ini di rumah, dimanapun saudara berada, whether you're in YouTube, mau di Instagram maupun di Facebook Live, mungkin saudara akan menonton. Tetapi saudara, there is a difference pada saat saudara physically berada di dalam ruangan ini. Karena apa? Tuhan punya a corporate anointing. Ada suatu urapan secara gerejawi di mana Tuhan tuh ingin kita berkumpul kembali. Oke? And I believe that the pandemic ini bukan lagi seperti yang kita takutkan sebelumnya. Karena apa? Tuhan sendiri telah menetapkan umatnya itu berkumpul kembali. You know, when we gather dan dia ada di tengah-tengahnya, apapun yang saudara inginkan, apapun, itu Tuhan sendiri akan dengar. Dan dia tahu gitu, pada saat saudara datang ke tempat ini, there's a certain anointing yang tidak bisa saya jelaskan juga. I don't know how to explain this. But the anointing is so sweet. Dan itu tuh akan memberkati saudara. Pada saat saudara pulang, saudara pun akan diingatkan kembali mengenai apa firman yang memberi makan saudara. Amin. So, saudara, let us masuk ke dalam firman Tuhan. Yaitu dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Jadi minggu lalu sudah jelaskan, Tuhan ini berikan gambaran kepada saya pada saat anniversary GBC yang ke-9 pada bulan Oktober tahun lalu, di mana saat firman dibagikan mengenai blessed boldness dari Pastor Paul. Pada saat itu saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana Yosua itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, dikatakan demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saya digarisbawahi, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saudara, Musa menggambarkan apa? Hukum Taurat, betul. Dan ketika Musa mati, dia digantikan oleh Yosua. Kalau saudara perhatikan di gambaran di awal, pada saat saudara melihat video tema itu ada gambaran seperti pohon. Oke, di akhirnya juga logo kita adalah pohon tahun ini, menggambarkan suatu pohon kehidupan. Di dalam pohon kehidupan itu ada buahnya, ada batangnya, ada akarnya, saudara-saudara. Bahkan dikatakan bahwa di dalam perjanjian baru, di kitab Wahyu, di kitab Kejadian dimulai dari pohon, yaitu pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Tetapi manusia memilih untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat.
Dan yang terjadi adalah sakit penyakit mulai datang. Kalau saudara lihat itu ada gambaran seperti kursi roda. Kemudian ada gambaran seperti apa? Ekonominya turun gitu. Lacking. The spirit of lack, spirit of poverty. Kemudian ada peperangan, perselisihan, pembunuhan terjadi di mana-mana. It's because of manusia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan dosa itu mulai masuk dan menghancurkan semuanya. Karena upah daripada dosa adalah maut. Itu udah jelas, saudara-saudara. Tetapi Tuhan juga memberikan solusi. Kalau masalahnya adalah pohon, solusinya juga pohon. Yaitu pohon kehidupan, saudara. Pohon kehidupan itu ada bahkan di kitab Wahyu. Dikatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Barang siapa yang makan buah pohon kehidupan ini, maka dia akan hidup. Amin. Nah ini saudara, siapa pohon kehidupan? Yesus sendiri. So it starts with the law, dan the law died. Kemudian dimulai lagi dengan Yesus. Setelah kematian ada kebangkitan. Ada kehidupan. Because of law. Karena hukum Taurat. Semua orang tidak bisa untuk melakukan hukum Taurat. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ujung-ujungnya harus mati, tetapi bukan kita yang mati. Yesuslah yang harus mengalami kematian itu. Sehingga kita beroleh kehidupan, saudara. Kemudian dikatakan, kalau saudara perhatikan ya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, kata akan itu dalam bahasa aslinya, jadi bahasanya Ibrani pada saat perjanjian lama, dan bahasa Ibrani pada saat waktu yang dipakai untuk bahasa sehari-hari pada zamannya Tuhan Yesus itu bahasanya berbeda. Karena mereka melalui pembuangan ya, mereka kan sempat dibuang itu ke Babylon ya, dan mereka itu menganut yang namanya budaya Aramaik, budaya Aram, suku Aram. Suku Aram itu makanya bahasanya itu menjadi bahasa Aram. Oke? Nah, ini itu kayak Ibrani yang modern. Tetapi Ibrani yang aslinya yang tertulis di dalam perjanjian lama, Ibraninya itu kalau saudara tahu di dalam grammar itu apa ya? Kayak kaidah berbahasa gitu ya. Kan ada yang bahasa yang lalu, ada past tense, present tense, future tense, ya kan? Nah, bahasa Inggris kan ada itu. Tetapi di dalam bahasa Ibrani itu cuma ada dua tense. Perfect tense dan imperfect tense. Artinya apa? Belum dilakukan atau sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, itu adalah perfect tense. Artinya sudah dilakukan dan akan berkelanjutan. Tetapi kalau imperfect tense artinya belum dilakukan sama sekali atau belum terjadi. Amin. Nah, saudara, kalau Tuhan katakan bilang akan diberikan, akan kuberikan, itu sama dengan sudah atau sedang diberikan. Oke? Artinya itu. Jadi bukan nanti akan diberikan, tetapi sudah diberikan. Jadi kalau ini harusnya bahasanya seluruh bangsa ini menuju negeri yang sedang atau sudah diberikan, sudah kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Artinya itu sudah menjadi milik mereka. Miliknya orang Israel. Negeri itu sudah menjadi milik mereka. And that is the conflict of now. Sekarang itu yang konflik yang terjadi di Timur Tengah, itu konfliknya itu bukan mengenai agama, tetapi mengenai perebutan daerah. Amin. The Middle East. Nah, Bilangan 14 ayat ke-8 dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan itu enggak harus ngomong bahasanya terlalu lebay lah gitu. Bilang aja ke suatu negeri yang ada susu dan madunya. Cukup. Itu udah keren banget itu. Tetapi kenapa dia harus pakai berlimpah-limpah? Oke? Dan bahkan dikatakan di Bilangan 14 ayat yang ke-7, ayat sebelumnya dikatakan, saya ambil yang bagian B-nya saja ya, supaya kita bisa fokus. Negeri seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bukan baik sekali, tapi luar biasa baiknya. Bahasa Inggrisnya, the land we pass through to spy out is an exceedingly good land.
Dikatakan bahkan di dalam the literal translation, karena bahasa aslinya exceedingly good, itu bahasanya meode. Itu artinya the land into which we have passed over to spy is a very, very good land. Saudara, tahun 2023 itu kita seolah-olah kita ini sedang memasuki memasuki tanah itu atau memasuki the land of the promised land-nya itu. Dan saudara pada saat memasuki, saudara kan hanya percaya, saudara kan nggak tahu nih apa yang bakalan terjadi 2023 kan. Tetapi Tuhan udah bilang, then the spy also said, the spy itu menggambarkan apa yang Tuhan lihat di tanah itu. Karena Tuhan tahu tanahnya itu baik, tetapi dia harus suruh orang lihat dulu. Dia kasih tahu gitu loh, bahwa tanahnya bener nggak baik. Bener nggak baik, karena saya mah tahu, kamu buktiin sendiri. Sudah terbukti tanahnya very, very good land. Tahun 2023, the land which you are entering, the promised land that you are entering is a very, very good land. Bagi orang dunia, very dark pastor, very dark. So dark. Bagi kita orang percaya, it's a very, very good year. This year is an exceedingly good year. Amin. Do you believe it? Yes. You really believe it? Yes. Amin. Saudara kalau mengalami hal ini ya, ini dia ada Kanaan itu. Kanaan itu artinya apa tau nggak? Kanaan itu artinya is a merchant. Merchant atau trading place. Atau business. Atau low place. Ini sepertinya kayak Tuhan itu mau ngomong, you know, other business said it's bad. But your business, Kanaan, is a very, very good business. Amin. Whatever that you do, apapun yang kau lakukan, it's gonna be a very, very good year. Apapun itu. Saudara mungkin merasa discouraged, tahun lalu mah biasa aja kayaknya penghasilannya begini-begini. You never know. Orang sering bilang gini ya, aduh ini mah orang mah mesti melalui kayak begini. Tuhan kalau udah berkatin itu gak tanggung-tanggung. Petrus semalam-malaman dia nyari ikan gak dapet-dapet. Begitu ada Tuhan Yesus dan Tuhan bilang, tebar jalamu. Begitu dia nyuruh, itu jala itu udah kayak magnetnya ikan gitu. Brrr, gitu. Bukan berarti di bawah ada Aquaman yang ngomong ya, bukan. Jangan saudara mikirnya kayak gitu. Enggak. No, but the fish is attracted to Jesus. Whenever that you have Jesus, waktu engkau punya Yesus di dalam usahamu, itu kayak magnet that attracts every single blessings yang ada. Do you believe that? Saudara bisa ngelihat gak hal ini? Can you see it in 2023? It's a very, very good land. So what are you going to report? Apa laporan yang engkau mau ngomong? Amin. Nih, kenapa tau nggak Tuhan? Ini seolah-olah Tuhan bilang, men, lu jalan, kamu ini jalan, berjalanlah, kuasailah, dudukilah the business world, marketplace. Itu kan tempatnya di mana berkat-berkat itu ada, saudara-saudara. Saudara itu Tuhan itu nggak ngomongin sesuatu hal itu yang apa ya kayak ngambang-ngambang gitu ya. Ya berkat rohani. Yes, that includes too. Tapi saya akan katakan kepada saudara, berkat rohani itu apa? Oke, I will explain it to you. Saya akan jelaskan kepada saudara. Tetapi, saudara harus mengalami kelimpahan. Saudara harus mengalami yang namanya berkat Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain bisa diberkati melalui saudara. There is a purpose, saudara. It's not for yourself. It's for others to be blessed. Amin. Yosua 1 ayat ketiga, kita baca teruskan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, aku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ini berdasarkan apa? Tanah ini di mereka itu punya hak berdasarkan janji. Ini adalah milik pusaka mereka. Ini adalah milik yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan telah janjikan, dia sudah memberikan. Haknya itu, title-nya adalah mereka punya. Title-nya adalah
janji-janji Tuhan, itu title-nya adalah kamu punya. Kamu ini sudah punya title-nya. What are you going to do with that title? Amin. Artinya, begitu Tuhan bilang, ku berikan, I give it to you. That land is yours. That land is yours. Tapi meskipun mereka itu sudah diberikan, mereka tetap harus jalan kan? Harus masuk. Kamu kalau cuma ngeliat-liatin gitu ya, oh iya ya. Katanya pastor tahun 2023 sih bagus sih gitu ya. So I'm not gonna do anything. Saya nggak mau bekerja. Biarin nanti tanahnya yang datang sendiri ke saya gitu. Nggak bisa saudara-saudara. Tanah itu nggak akan datang sendiri. You need to be in the place. Saudara harus ada di tempat itu. Baru pada saat saudara berjalan, that blessings will manifest. Kanan dan kiri itu mulai saudara akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Tuhan sih udah lihat. Kamu sudah lihat belum? Have you seen it? Kalau kamu mau lihat, datanglah ke sana. Lihatlah tempat itu. Amin. Kalau enggak akan jadi apa-apa. It's just a land. Amin. A blessing kalau saudara kalau enggak melakukan apa-apa juga saudara juga diem aja gitu enggak ada. Saudara perlu namanya gini ya. Saudara mau dikasih uang sama orang. Terus dia bilang, saya mau kasih uang ke kamu. Mana rekening kamu? Oh enggak ada. Datang aja sendiri ntar. Ya enggak bisa kan. Saudara mesti buka rekening kan. Mesti pergi ke bank kan. Saudara enggak buka lumbung. Gimana caranya Tuhan mau berkati? You need to make a place kan. For the blessings to come. Saudara harus buat itu. Itu kan perlu kerjaan. Tapi kerjaannya maksa enggak? Ada yang di sini yang terpaksa. Saya mau kasih duit nih ke kamu gitu ya. Mana rekening kamu? Aduh males banget nih gue kasih rekeningnya nih. Ada yang kayak gitu? Kalau ada yang kayak gitu nanti saya kasih rekening saya aja mendingan. Mau? Semua kalau dibilang gue mau kasih dong. Kalau saudara nih lagi tengah-tengah makan nih. Tengah-tengah makan. Kemudian ada orang bilang saya mau transfer duit nih. Mana rekening lu gitu. Lu balik lagi makan. Enggak. Gue makan. Gue mau kasih duit nih berapa M nih. Mau datang nih. Dia tetap datang aja. Nggak ngapa-ngapain. Makan aja terus gitu. Makanan ini lebih menarik. That's stupid. Detik kamu kayak begitu. Aku mau transfer nih. Aku mau transfer. What are you gonna do? Saat itu juga kamu langsung cepetan gitu ya. Mau tengah-tengah makan kayak mau di mana kayak. Nggak peduli di tengah jalan pun gitu. Kamu kan berusaha. Kamu kan tetap berusaha untuk kasih nomor rekening itu. Well, God said, I have given you the land. Sekarang jalan nih di sini nih. What are you going to do? Bangun, start jalan. Kamu nggak mau lihat tanahnya itu. You want to walk in it, right? You need to start walking. Start walking itu apa? Start dengan believingnya yang saudara punya itu. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan tahun itu. Dengan matamu tertuju kepada Tuhan. Amin. Even rekening aja, nggak ada begitu kamu kasih teng langsung nyampe, nggak mungkin, pasti ada jedanya kan, berapa detik kan, gitu loh. Ya dong, baru rekeningnya nyampe gitu. Saudara nggak bisa gitu melihat mendadak begitu. There is a process saudara-saudara, yang saudara perlu alami, yang saudara perlu jalani. Once you step in it, once saudara mungkin ada yang mulai buka usahanya, ada yang mulai suatu pekerjaan yang baru. Maybe this is the year where you start something new. Mungkin ini adalah tahun di mana engkau mulai suatu usaha yang baru. Mungkin adalah tahun di mana saudara menerima pekerjaan yang baru, menerima pelayanan yang baru. Mungkin saudara masuk ke area yang baru, yang saudara sendiri belum pernah jalanin. By the way, orang Israel yang pernah jalan di tanah perjanjian pada saat itu, pada saat mereka masuk kedua kalinya itu, siapa? Cuman Yosua, Kaleb dan 10 pengintai. Musa aja belum pernah nyampe ke sana. Nobody has ever gone into that land. Tetapi Tuhan bilang masuk. Ayo dong, masuk. Atau mau tinggal di seberang sungai Yordan aja. Lebih asik sih, nggak usah nyebrang sungai sih. Lebih enakan di sono. Maybe. Amin. Saudara-saudara, yang masuk ke tanah perjanjian kedua kali, pada saat itu tuh Yosua, dia yang memimpin. Dan Yosua itu by the way sudah tua saudara-saudara. Dia itu waktu dulu masuk, he is 40 years younger.
Karena 40 tahun kan muter-muter kan. Ini udah lewat 40 tahun. 40 tahun waktu yang lama nggak? Ya quite long lah ya. For me it's quite long. Well, tapi ada temennya. Kurang lebih sama nih tuanya. Bedanya cuma 7 tahun kurang lebih. Tahu temennya namanya siapa? Caleb. Caleb saudara-saudara. Cuman 2 orang ini aja yang eksis. Can you imagine? 2 orang ini doang yang eksis. Lainnya mati saudara-saudara. Just because of a bad report. Hanya karena mereka dapat kabar buruk. Mati semuanya. Cuman 2 ini orang aja. Dan mereka pun memberitakan, mereka ini yang ngomong, tanah itu luar biasa baiknya. Itu mereka ini yang ngomong. Nah, 10 pengintai yang lain memberitakan apa? Ya memang tanahnya bagus, bersama seluruh generasi yang habis itu semuanya. Karena mereka itu habis karena mereka nggak percaya kan. Akan bahwa tanah ini tanah yang bagus, tanah yang luar biasa, kita tinggal dudukin. Sebenarnya kalau ngomong jujur-jujuran, harusnya gini ya. Ya, pastor, ngomong yang jujur lah, jangan yang bagus-bagusnya doang. Kasih tahu dong yang negatifnya juga apa nih tahun 2023. Ya, I've told you right. For the world is a dark. But at the same time for us, we are walking there. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan waktu engkau berjalan di sana, kamu tuh kayak ada sinar yang akan menutupi kamu, yang akan membuat kamu tuh berjalan di tengah-tengah kegelapan. Di tanahmu itu sendiri itu nggak ada kegelapan. It will be bright. Sama seperti waktu kegelapan menutupi seluruh Mesir. Di Goshen, tempat orang Israel, itu terang sendiri. Mereka nggak ngalamin kegelapan. Yes? Benar ya? Nah, tapi ini mereka ini ngomongnya itu yang negatifnya lebih banyak. Ya kita nggak dapat maju lah, menyerang. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya udah tahu lah, pastilah. Orang katanya apa? Negeri yang kami lalui itu diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. How do they know? Mungkin mereka ngeliat lah ada orang lagi kanibal, lagi makan-makanin kayak zombie gitu. Maybe, I don't know. Gitu ya. Mungkin gitu ya. Kemudian semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak. Nah, ini disebut nih sama pengintai itu. Spesifik orang enak. Orang yang yummy. No. Anakim ya. By the way, saudara tahu nggak kata raksasa itu dalam bahasa Ibrani itu ada 2. Satu itu adalah Nephilim. The other one is Raphaim. Nephilim, Raphaim. Nah saudara, kata Raphaim dari kata Rafa, selain giants itu adalah Jehovah Rafa adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau kamu mengalami rasanya kayak raksasanya sakit penyakit, sebenarnya Tuhan menyiapkan kesembuhan yang gedenya lebih gede daripada raksasa itu. If you're sick, maybe you feel sick. Kamu mungkin ini kayak raksasa ini, menyebabkan kehidupan saya ini lumpuh. Tetapi kesembuhan daripada Tuhan lebih besar, jauh lebih besar daripada raksasa itu sendiri. That's why makanya Yosua dan Caleb mereka bisa ngomong, they are bread for us. Mereka ini kayak roti, kayak nasi, kayak bubur, kayak lontong. Ya kan di sini kan kita nggak makan roti, makanya kan nasi, bubur, lontong. Are you hungry yet? Udah kelaparan ya. Nah saudara, di sana yang berasal dari orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Waktu kamu gak percaya apa yang Tuhan katakan mengenai kamu itu sebenarnya bisa bilang, iblis itu benar. Tuhan itu bohong. That's the same thing. Ya dong gitu loh. Jadi sebenarnya kamu, pada saat kamu bilang kamu gak percaya, kamu sedang membuatkan dirimu sendiri. Apa yang bakalan terjadi dalam kehidupanmu selama 2023. Again, di sini kita mau fokus ya. Bukan masalah Yosua dan Caleb atau bagaimana mereka tuh gagah perkasa kepahlawanan mereka. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan memegang janjinya kepada 2 orang ini. Yosua adalah gambaran daripada Yesus. Kata Caleb itu artinya apa tau gak? Ya minggu lalu udah pada tahu nih. Caleb itu artinya anjing. Bahasa literalnya lah ya. Banyak lah artinya. Tetapi salah satunya yang paling
cukup mengagetkan itu adalah anjing. Saudara, ini menggambarkan apa sih? Menggambarkan orang percaya. Menggambarkan orang percaya meskipun kan dikatakan di Perjanjian Baru gitu. Perempuan yang anaknya sakit dan dia datang kepada Yesus, ya kan? Dan dia katakan, anakku sakit. Tuhan Yesus katakan kesembuhan itu datang untuk orang Israel. Gak layak untuk dikasih kepada anjing. Gitu loh. Tapi ini perempuan dengan begitu boldnya, dia bilang, memang sih gak layak untuk anjing. Tapi paling gak anjing dapat remah-remahnya dari roti itu. Roti. Bread. Selain ngomongin mengenai roti itu, selain ngomongin mengenai firman, roti ngomongin mengenai kesembuhan. The bread of life. Jesus himself. Ngomongin mengenai kesembuhan. Apapun yang Yesus pegang, apapun yang berasal dari tubuhnya Yesus, itu semua berbicara healing. Wherever Jesus goes, healing, healing, healing. Kalau zaman dulu, orang menyentuh seseorang, orang yang sakit, atau orang yang najis, menentu orang yang kudus jadi najis. Ya kan? Orang yang kudus kalau bisa jauh-jauh dari orang yang najis. Tapi Yesus, dia beda. Dia justru mendatangi orang yang najis. Orang yang kudus datengin ke orang najis. Yang najis jadi kudus. Amin. That's the difference. Kita kadang-kadang ketakutan gitu masuk area ini. Jangan deh. Wah jangan deh yang ini, aduh takut deh yang ini, aduh takut deh ini, takut nyentuh ini, takut nyentuh itu gitu. You go back to the old covenant. Padahal Tuhan itu bahkan bisa berjalan. Dia kenapa sih? Dia itu seharusnya kan Tuhan Yesus itu kan tahu dong. Ini perempuan ini gak bener, pasti ada pendarahan. Kalau pendarahan kamu pegang, najis kan? Habis itu Tuhan Yesus sukanya ngobrolnya sama siapa? Dia sukanya ngobrol-ngobrol atau hangoutnya sama siapa? Pemungut cukai. Terus kemudian pelacur gitu ya. Saudara-saudara, saya bukan mengencourage saudara, ayo kalau gitu pergi ke tengah-tengah, ke kota lah, kemana lah gitu. Ayolah pergi ke tempat-tempat sana gitu untuk menguduskan tempat-tempat itu. I'm not saying that. Oke. Tetapi saudara nggak usah takut kalau saudara sampai mungkin ada orang yang belum mengenal Tuhan. Ngobrol sama kamu. Kemudian gimana gitu. Sometimes all you need to do adalah cerita mengenai kebaikannya. Saya beberapa kali itu mendengar kesaksian dari Pastor Fedri gitu ya. Gimana dia dulu itu sempat gitu ya disuruh ke tempat inilah, ke tempat itu gitu. Dan benar-benar loh Tuhan itu menjagai kehidupannya. Tuhan menjaga kehidupannya. Justru orang-orang lain menganggap, Pastor Fedri ini aneh sekali ini. Dia kok gak mau ditawarin ini dan itu. Bingung mereka. Orangnya ada di sini nih, nanti bisa ditanya nanti kesaksiannya. Kalau ada hangout nanti boleh ditanya kesaksiannya. Bagaimana dulu itu dia harus ngomong sama bosnya. Harus bagaimana dia menolak ini dan itu. Ditawarin segala macam. Yes. Yet Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Amin. Saudara, yang menariknya mereka ini 10 pengintai ini mereka mengatakan apa yang mereka lihat. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan apa yang ada di dalam hati mereka. Bukan apa yang mereka lihat. Apa yang ada dalam hati mereka. Dan menariknya, ini yang disebut ini bukan Yosua dan Kaleb. Kaleb tok. Saudara perhatikan gak? Perkataannya begini, Bilangan 14 ayat 24. Coba ya, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Why? Why only Kaleb? Nah ini yang menarik. Lihat Kaleb itu, dia kan mungkin saudara terkenalnya, dia umur 40 tahun. Kemudian dia itu udah 45 tahun gitu ya, kurang lebih lah ya. Itu waktu dia itu 45 tahun berkeliling, dia umurnya sudah 85 tahun. Mereka masuk kan kurang lebih itu mereka itu umur kurang lebih berarti Kaleb umur 80. Tetapi setelah itu mereka perang dengan negara-negara itu, bangsa-bangsa itu sampai udah berhenti perang. Tetapi setelah berhenti perang, Kaleb ini waktu itu dia Tuhan sendiri yang spesifik ngomong. Because Kaleb
he has a different spirit. Ada roh yang berbeda. Coba ya, kita lihat ya. Roh yang jiwa yang berbeda itu seperti apa sih? That makes him stop aging. Dia ini stop aging at the age of 40 by the way. Stop. Semuanya itu benar-benar dia itu bilang, karena dia bilang, saya 85 tahun sama kuatnya dengan umur 40 tahun. Bagaimana sama sih, orang dunia juga tahu. Umur 40 sama umur 85 ya pasti beda lah. Kuatnya pasti beda. Dia bilang sama kuatnya. Malah dia spesifik minta yang ada raksasa itu yang saya mau. Spesifik. Dia bilang ini orang nantangin banget ini. Coba ya kita lihat ya. Yosua 13 ayat yang pertama. Ini saya mulai dari yang berbeda. This is the second part. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Itu nanti saudara bisa garis bawain. Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Loh, kok ini kan udah, negerinya kan udah diduduki sama mereka. Kok bilang masih banyak yang belum didudukin? Berarti ada suatu saat orang Israel itu mereka itu udah tahu nih. Sebagian besar mungkin sudah perang-perangan. Tapi ya tanahnya belum didudukin sama sekali. Karena apa? Mungkin masih ada orangnya di sana. Sudah kalah tapi masih rumahnya ada di sana. Tuhan bilang dudukin, usir mereka. Tetapi waktu ini Yosua dikatakan kamu ini sudah tua tapi masih banyak yang belum didudukin. Artinya apa? It's not done yet. Karena mereka belum menikmati tanahnya. Mereka memang sudah menang. Tetapi mereka belum menikmati hasilnya. So, dudukin. Nah, setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia bagi-bagi itu semuanya. Memang Yosua masuk berperang dan dia dapetin, tapi cuman Kaleb. Dia yang jadi sekarang aku 85 tahun hari ini masih sama kuat. Waktu aku disuruh Musa. Nah, Yosua adalah orang yang menjadi tua dan lanjut umurnya. Kaleb, dia berhenti menjadi tua. Karena gak pernah dibilang Kaleb telah menjadi tua. Gak ada di dalam Alkitab. None in the Bible said that. Oke? Nah, saudara, Yosua kan perang-perang melulu kan. Kalau saudara berantem melulu, stres melulu, konflik melulu gitu ya. Khawatir terus, perang terus. Lama-lama saudara bisa jadi tua loh. It takes a toll on your body. Really, it takes a toll. Jiwa saudara kalau terus gitu mengalami stres, lama-lama bisa tua sendiri. Siapa di sini yang mau tambah tua? Nggak ada kan? Saudara mau bertambah lama seperti Kaleb ini sama tuanya. You want to stop aging kan? You want to stay young, right? Yes. Amin. Ada rahasianya saudara-saudara. Mari kita lihat ya. Rahasianya ini ada di Yosua ini pasal 14 ini. Yosua pasal 14, oke? Di mana Kaleb berkata kepada Yosua begini. Bani Yehuda, ayat yang ke-6, datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kades Barnea. Engkau tahu, you know the word which the Lord said. Stop. Saudara, sangat disayangkan banyak anak-anak Tuhan tidak tahu apa yang Tuhan ucapkan. Mereka tahu apa yang saya khotbah. Mereka tahu apa yang Pastor Prince khotbah. Mereka tahu apa yang Pastor Paul khotbah. Tapi mereka tidak tahu apa yang Tuhan ucapkan untuk dirimu. What does God said about yourself? Jangan bilang, si ini say, si itu say like this, si itu say like this, si itu say. What God said about you. Jadi ini masalahnya ya, apa yang diucapkan Tuhan? Apa yang diucapkan Tuhan? Baca lagi. Kalau kamu di perjanjian lama, apa yang diucapkan Tuhan? Kamu merenungkan cuma kitab Taurat kan? Kamu merenungkan 10 perintah Tuhan kan? Tetapi dalam perjanjian baru, apa yang kamu renungkan? It's Jesus, ya kan? Nah, nomor 1 yang kamu renungkan,
itu Yesus. Karena apa? Karena di perjalanan Emmaus, kalau saudara tahu, itu dua orang yang berjalan, dua orang murid Yesus yang berjalan itu, dia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia. Apa yang ditulis di Alkitab tentang dia. Dia itu siapa? Yesus. Jadi dijelasin kedua orang itu. Alkitab menjelaskan mengenai, firman itu menjelaskan mengenai Yesus. Ya kan? Nah, ini di Lukas, di kitab Lukas, di Perjanjian Baru. Nomor 2 yang kamu perlu renungkan. Itu ayatnya coba dibaca. Tentang aku dan tentang engkau. Jadi firman yang diucapkan Tuhan tentang aku dan tentang engkau. Concerning you and me. Saudara, kalau kamu mau hidupmu lebih kuat, renungkan siapa dirimu di dalam Kristus. About you and me. Menurut firman Tuhan apa? Coba kita ambil contoh ya. Berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, oke? Kita ambil contoh. Efesus 1 ayat 3-6. Ini saudara udah tahu mungkin ngelotok. Tapi saudara pernah gak merenungkan hal ini kembali? That's why Pastor Paul bilang kepada kita semua, dia menghimbau. Saya quote, baca dari kitab Roma sampai 2 Tesalonika. Cari yang namanya mengenai in him, through him, by him, di dalam dia, di dalam Kristus. Mengenai Kristus semuanya itu berbicara mengenai siapa dirimu, siapa diriku. Tentang dirimu dan tentang diriku. It's not something yang wah ini nih mendadak kamu tuh ada magic thing gitu ya. Enggak. But you have to know first berkat apa yang Tuhan janjikan. Oke, kita ambil contoh. Efesus 1 yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing. Nah, ini dia. Every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Saudara, waktu dengar spiritual blessing, oh ini berkatnya kan berkat rohani, pastor. Bener kan di atas ada tulisannya berkat rohani. Pertama, kalau dikatakan segala, itu just umum lah. Segala semua berkat lah. Ini artinya Tuhan ngomong semua berkat. Jadi satu. Itu betul, bisa juga. Tetapi juga bisa berkata di ayat ini bukan sekedar berkat yang besar satu tipe. Tetapi berkatnya tipenya macam-macam. Dari setiap tipe semuanya untuk kamu. Setiap tipe berkat semuanya untuk kamu. Tipe ini untuk kamu semua. Itu loh, every spiritual blessing. Different ya. Yang satu semuanya, semua berkat jadi satu. Yang ini setiap tipe berkat milikmu. Setiap tipe berkat milikmu. Paham ya? Nah, ini artinya ini dikatakan bahkan who has blessed us. Blessed. Tahu blessed? Artinya apa? Sudah gak diberkati? You are blessed. You are a blessed person. Jangan katakan, iya gue kayaknya sial melulu nih tahun ini. Atau sial melulu nih tahun itu. No, you are blessed. Kalau kamu dikatakan you are blessed, you are blessed. Kejadian buruk bisa gak kena kepada orang-orang yang di-bless? Bisa. Tapi tidak ada yang bisa unbless you. God has blessed you. Gak bisa di-unbless lagi. Amin. Nah, saudara, saya teruskan ya. Blessing yang ada, sekali lagi, bukan hanya berkat-berkat rohani yang dimaksudkan spiritual blessing. Tetapi ini berkat-berkat ya. Every spiritual blessing. Sifatnya, jadi gini ya. Spiritual blessing artinya blessings, berkat-berkat yang sifatnya itu supernatural. Not just natural, but higher. This is a spiritual blessing. A spiritual kind of blessing. It's a different kind of blessing daripada blessing yang biasa. Ini blessing yang heavenly. In nature is heavenly. In nature is spiritual, supernatural. Saudara, kalau saudara nanti akan melihat tahun 2023, engkau akan melihat berkat-berkat yang saudara bingung. So supernaturally natural. Kelihatannya nggak berasa kayak natural, tahu-tahu bleng. Itu yang saya alami. At least at the end of 2023, saya udah pernah katakan bahwa Tuhan
Saya bingung itu gimana caranya. Toto di account rekening perusahaan kita, itu toto banyak bulek gitu akhir tahun. Saya sampai bingung. Where has the money come from? Saya cuma lihat orang-orang cuma ya udah transfer. Ya, saudara, even transfer aja. Saudara kan lihatnya itu natural kan? Suatu hal yang natural. Tapi bagi saya, that's actually ikan yang lagi datang semua ke jalan. Did you see that in 2023 for yourself? See that for yourself. Saudara lihat di dalam hati saudara. Jangan lihat pakai mata natural. Mata natural nggak ada apa-apa. Akun saya tetap aja rekeningnya segitu-gitu amat. Well, that rekening itu bisa berubah nggak? Bisa. Saya nggak mengencourage saudara tiap hari cuma bacain rekening BCA. No. Kamu nggak kerja, kamu bacain rekening BCA doang. Nggak ada gunanya. Kalau masuk ya masuk aja. You don't have to worry about things. Amin. Nah, saudara, saya lanjutkan ya. Ini berkat yang sifatnya itu bukan duniawi. This is heavenly type of blessing. Efesus 1 ayat keempat dikatakan, sebab, nextnya, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ini loh, ini lucunya di bahasa Indonesia di jedanya salah. Jadi bedanya di sini, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, titik kan? Bahasa Indonesianya baru di dalam kasih. Kalau ini enggak, holy and without blame before Him in love, langsung digabung jadi satu. See? Kalau kita lihat Tuhan itu kudus, Dia tidak bercacat, betul? Tapi Dia melihat kita itu kudus dan tidak bercacat. Tahu nggak saudara, tidak bercacat itu bukannya tanpa cacat, artinya kamu perfect terus gitu. Enggak, bahasa Inggrisnya apa sih? Without blame. Tahu nggak without blame? Gak bisa disalahin. Kamu mungkin banyak cacat, tapi Tuhan melihat kamu gak ada salahnya. That's how God sees you. That's how He sees you, beloved. Dia melihatmu itu kudus. Dia melihatmu itu tidak bisa disalahkan. You are forever right. Because in Him. Kata in Him itu digaris bawahi. In Him, in Him, in Him. Saudara cari semua. In Him, in Him. That's you. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya kan? Kamu belum tentu sempurna, saudara. Jangan pikir kamu udah sempurna. Oh iya, I'm good. Good enough. Gue udah dengerin khotbah di GBC. Good. Quite good lah. No, you haven't seen enough. Amin. Karena kita di dalam Kristus. Tapi bukan hanya itu. Kita dilihat oleh Tuhan juga in love. Oh, so good. This is in love ya. Dia itu sungguh mengasihi kita loh. Dia sungguh mengasihi kita, saudara. Do you feel His love? His love for you and for me. Efesus 1 yang kelima. Maju lagi. Ini saudara cuma baca dari kitab Efesus saja. Ini banyak banget saudara bisa renungkan. Oke. Bahasa Indonesia dulu. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah ini. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. According to the good pleasure of His will. Saudara, Dia itu menjadikan anak-anaknya. Kamu itu dijadikan anak-anaknya. Bukan karena kemauanmu. Bukan karena, oh iya, karena aku mau sih dijadiin anaknya. No, it's because of His will. Not your will. Oleh karena Dia punya will, kamu itu gak punya option sebenarnya. Kamu gak bisa punya pilihan kalau kamu itu tidak dikasih. Too bad man, kamu itu udah terima keselamatan, kamu itu sudah dikasih dan kamu itu dijadiin anaknya. That's your status, all comes with it. Satu paket. Kamu gak bisa milih-milih, gue gak mau paket yang ini, gue mau yang ini doang. Paket yang itu gak bisa. Ini udah kayak malam Chinese, malam Imlek. Kalau mau makan gak bisa milih. Kamu sekali makan satu paket, betul? Kurang lebih kayak begitu. Saya gak mau yang ini dong, gak bisa. Kamu sekali dikasihin Tuhan, kamu tuh sekali diselamatkan. Once you are in Him, God bless you with every spiritual blessings. Dan Dia benar-benar Dia memberkatimu. Dia memilihmu, Dia melihatmu kudus tidak bercacat di dalam kasih. Kemudian Dia juga predestine you as to Him adoption as sons. Kamu udah diangkat menjadi anaknya.
It's part of the package. Next, ini yang seru. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ini ayatnya GBC. Ini adalah the verse of God's beloved church. Why we become God's beloved church is because of this verse. This very verse. It better, saudara, hafalin ini, saudara renungkan kembali di dalam hatimu. That this is your inheritance. Ini milik pusakamu. Sayangnya terjemahan bahasa Indonesianya memang nggak pas. Karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He made us accepted. Dia itu membuat kita ini diterima. Kata accepted di sana itu bahasa Yunaninya itu karitu. Accepted. Kalau di atas yang dikaruniakannya ke dalam kita. Itu agak bingung. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Agak membingungkan kan? Gitu loh. Tapi bahasa Inggrisnya, He made us accepted. Nah, karitu itu bukan hanya artinya diterima. Karitu itu sama dengan highly favored. You are highly favored, saudara-saudara. Saudara, tahun 2023, you are the highly favored one. Saudara itu perkenanannya Tuhan, not just favored loh. Highly favored. Highly favored artinya, ini orang favor. You are highly favored. You are more than favored. You are highly favored. Saudara, kata karitu di dalam perjanjian baru, ketemunya cuma di 2 tempat. Pertama, di kitab ini, kitab Efesus ini, accepted. Yang kedua, di kitab Lukas 1 ayat 28. Dikatakan ketika apa? Maria menerima kabar. Dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one." Ini, highly favored one. Karitu. The Lord is with you. Blessed are you among women, bukan above women. Diberkati engkau di antara wanita, bukannya di atas wanita. Kenapa tahu nggak? Karena saudara-saudara kalau tahu ya, dikatakan engkau yang dikarunia, diberkatilah ini. Ini adalah doa dari setiap perempuan wanita Yahudi yang ada di Israel. Yaitu bisa melahirkan. Kenapa? Tuhan sudah berjanji kan, bahwa keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepalanya ular. That's why this is the prayer of every Jewish lady. Yang ada, yang mau melahirkan, dia akan melahirkan Mesias yang akan meremukkan kepalanya ular. This is the prayer. Nah, kalau dapat kayak begini, nah ini loh, highly favored-nya artinya dilimpahi dengan kasih karunia. Yang sama yang dikatakan malaikat ini, itu yang sama yang dikatakan kepada kita semua. Highly favored one. Amin. Accepted. Tuhan ini sekali lagi ya, katakan ya di sini ya. Sebelumnya, coba dibaca sebelumnya. Ya, harusnya cukup dong, to the praise of the glory of His grace. Karena kasih karunia-Nya, by which He made us accepted, titik. Itu udah cukup. Kenapa harus accepted in the beloved? Karena beloved itu kata yang warm. Katanya keluarga itu beloved. You know the beloved of the Lord. Sebenarnya kan dia bisa ngomong in Christ kan cukup kan? Harusnya He made us accepted in Christ. That's good enough. Dia nggak mau lo Tuhan lo. Dia bilangnya in the beloved lo. Sama kayak Tuhan bilang, this is my beloved son. You are my beloved son and daughter. Itu it's a word of intimacy gitu loh. Ini kata-kata keluarga yang sangat dekat sekali. It's a family word. Pernah nggak kamu perhatikan ya waktu kamu buat salah? Terutama waktu kamu buat salah. Kenapa favornya Tuhan masih ada sama kamu? Have you ever thought about that? Kamu udah buat salah. Kasih karunia masih tetap loh mengikuti dirimu. Justru waktu kamu buat salah. You know, the grace of God, kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah waktu dosa melimpah-limpah. Tetapi ya, saya harus katakan ya, jangan pikir, oh marilah kita berbuat lebih banyak kesalahan supaya kasih karunia berlimpah-limpah dalam kehidupan saya. That's stupid. Amin. Jangan saudara-saudara. Justru kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan kita. Amin. Terus, Yosua pasal 14 ayat yang ke-7.
Dikatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya. Nyanya siapa? Musa, yang sejujur-jujurnya. Nah, ini kata sejujur-jujurnya sayang sekali nih. Ini juga salah lagi gitu. Jadi pada waktu, by the way, waktu Kaleb ini bilang berumur 40 tahun, itu langsung in my spirit, Tuhan langsung ingetin. Kamu umur berapa waktu GBC ada? 40 years. I'm 40. Saudara yang berumur 40, 45, 50, say amen. Amin. Di atas 50 juga say amen. Jangan takut saudara-saudara. To say amen. This blessing is for you. Si Tuhan itu gak pernah salah waktu. He knows exactly when. Pengintai dan Kaleb dan Yosua, mereka itu melihat hal-hal yang sama. Mereka lihat raksasa, mereka lihat tanah yang baik, ya kan? Buktinya ada nggak? Ada. Mereka bawa anggur tuh sampai perlu dipanggul dari lembah Eskol. Anggur. Kita waktu ke Israel gitu ya, waktu dibilangin, iya ini anggurnya Israel gitu ya, wah luar biasa gitu. Di tempat-tempat, semua tempat di Israel, waktu saya bawa waktu itu teman-teman ya, jemaat ya, bareng-bareng pergi ke Israel ya, gitu ya. Begitu tanya, ada pertanyaan gitu. Pada nggak ada pertanyaan, sunyi, senyap gitu. Pada waktu kita bawa ke perkebunan anggur dan ke distillery atau apa? Pemrosesan anggur jadi wine. Begitu sampai ke tempat vineyard atau winery, semuanya nanya semua. Ini ada nanya pertanyaan. Saya bingung juga gitu. Kok bisa gitu ya? Well, ini ya, saudara, mereka melihat raksasa, mereka melihat suku Enak, tapi 10 pengintai bawa kabar kepada Musa sesuai apa yang mereka lihat. Sesuai problem yang mereka lihat. Tetapi Kaleb membawa kabar kepada Musa, dikatakan apa? Kabar kepadanya, I brought back word to him as it was in my heart. Jadi apa yang dia bawa itu adalah apa yang ada, bukan sejujur-jujurnya, tetapi apa yang dilihatnya di dalam hati. Kaleb ini ya, dia nggak berjalan dengan apa yang dia lihat, tapi apa yang Tuhan katakan di dalam hatinya. Dia menghargai setiap kata yang keluar daripada mulut Tuhan. Dia masukkan semuanya itu ke dalam hatinya sendiri. Dia masukkan ke dalam hatinya. Jauh sebelum Kaleb itu nyampe ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu sudah ada di dalam hatinya. It's already there. Berkat-berkat itu sudah jauh. Setiap firman yang Tuhan ucapkan itu ya sudah ada di dalam hatinya jauh sebelum tubuhnya mengalami kemudahan. Sebelum mengalami kekuatan kembali. By the way, dia ini mengalami kekuatan kembali itu buahnya. Dia gak pernah mikir gitu ya. Saya umur 40 tahun, saya pingin berhenti menjadi tua. Dan saya pingin mengalami kekuatan yang sama umur 85. Dia gak mikir. He never thought about that. Jangan kalian mikirin mengenai, oh ya blessing. No. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? What does God say to you in your heart? Dalam hatimu ini apa? Apa yang Tuhan janjikan dalam hatimu? Dia bilang, you know what? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan ini mau berjalan bukan dengan apa yang kita lihat ya. Apa yang orang katakan tentang kamu. Apa yang mungkin masalah-masalahmu. Kita gak mau berjalan dengan cara begitu. Let us walk. Pada saat ini kita bercermin, kita katakan, aku mau berjalan berdasarkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hatiku. Amin. Bagaimana kita tahunya? Bagaimana kita tahunya dia bisa melihat seperti ini? Yosua 14 ayat ke-8 dan ke-9. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Dan sepenuh hati. Ya, saudara perhatikan, ini saudara garis bawahi. Kemudian pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. 2 kali ya diulang ya. Dengan sepenuh hati. Oke? So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden
shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. Tahu nggak, Kaleb ini nggak ngomong mengenai peperangan. Dia nggak ngomong mengenai perang sama sekali. Di daerah, dia nggak ngomongin mengenai tanah yang baru ya. Ini tanah yang sama. Ini bukan daerah yang baru, ini tanah yang sama. Yang dia tekankan itu apa? Ini tanah, ini milik pusaka, is inheritance. Milik pusaka yang telah diberikan oleh Tuhan. Kepemilikannya memang sudah kepemilikannya. Itu ngomong mengenai hatinya dia. Amin. Nah, terusin. Yosua 14 ayat 10 sampai 13. This is what I preach last week. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Siapa yang memelihara hidupmu? Tuhan. Jadi sesungguhnya siapa? Tuhan. Siapa yang memelihara hidupmu? Tuhan. Kalau kamu sakit, kamu berobat, siapa yang memastikan obat itu bisa jalan? Tuhan. Amin. Siapa yang memastikan operasimu bisa berjalan dengan baik? Tuhan. Tuhan sudah memelihara kehidupanmu. Saudara lihat 2022 bagaimana saudara dipelihara. Saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan di 2023 itu lebih gila lagi dia memelihara kamu. Memelihara hidupmu. Bukan karena apa yang kita lakukan atau apa yang enggak kita lakukan. Bukan karena kamu lebih sering olahraga di tahun 2023. Kan biasa gitu awal tahun, resolusi masuk gym gitu ya. Semua pada masuk gym, bayar gym. Habis itu cuman sekali bulan Januari, habis itu Februari. Dalam kasus ini Januari 22. Ya pastor, Sincia lagi pastor. Susah lah nge-gym lah. No, it's not. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita. Dikatakan sejak diucapkan apa? Sejak diucapkan yang sebelumnya ya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Firman yang mana? Ayat sebelumnya. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Firman dalam hatinya Kaleb ini loh yang membuat dia menjadi strong, menjadi muda kembali, dan dia stop growing old at the age of 40. Dia sepenuh hati dia mau percaya sama Tuhan. Yosua 14 ayat 11 ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pastor, ini kekuatan rohani kan pastor? Spiritual strength. Ini dibilang untuk perang loh. Bukan untuk kayak kekuatan rohani-rohani untuk kayak ngusir setan doang. No, ini kekuatan ini adalah kekuatan fisik. Kenapa? Sehari-hari untuk berperang. Sumbernya mungkin secara rohani betul. Tetapi ini orang ya, by the way ya, Kaleb, Yosua, ini people under the law ya. Orang under the law kalau bohong, habis. Nggak mungkin orang kayak ginian bohong. Nggak mungkin orang kayak ginian ini berdosa. Mereka ini hidup berdasarkan the Ten Commandment. Jadi mereka bilang, oh ya kekuatanku untuk berperang. Masa dia ngibul? Beneran kuat sama kuatnya ini. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau mengalami kelesuan, kelelahan gitu. Saudara-saudara coba perhatikan. What have you been ingesting atau makan? Saudara makan masukkan dalam hati itu apa? Perkataan negatifkah? Ingatan yang negatifkah? Trauma masa lalu kah? Luka-luka pada masa lalu? Atau janji Tuhan yang saudara masukkan ke dalam hati? You can choose. Saudara bisa pilih. Ya, Yosua 14 ayat 12 sampai 13. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu.
Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Nah, ini ada lagi di sana. Artinya apa? Yang disebut waktu itu, Kaleb itu ingat, yang bikin orang takut itu orang enak. Dia bilang, nah di sana ada orang enak. Itu yang gua kepinginin. Itu daerah yang terbaik. Daerah yang paling menantang, itu ada daerah yang terbaik. Saudara, mungkin tahun 2023 itu bukan gunungnya yang pindah. Tetapi mungkin imanmu yang pindah. Maybe the biggest mountain, mungkin gunung terbesar. Sebenarnya bukan gunung masalah. Gunung yang terbesar itu adalah dirimu sendiri. Kamu yang membatasi Tuhan untuk bekerja di tahun 2022 sampai up to 2022. Make sure tahun 2023 kamu gak berdiri di tempat yang sama. Make sure 2023 you cross the Jordan and start enjoying every blessings. Every spiritual blessings. In the heavenly places. In Christ Jesus. Make sure saudara. Jangan saudara takut untuk mendeklar hal itu. Saudara takut untuk declare, oh iya, karena tahun lalu modelnya kayak begitu sih. Mungkin gak terjadi tahun ini. Mungkin tahun ini masih belum. Nanti pemilu 2024 baru kejadian. Jangan membatasi Tuhan. Mungkin kamu berkata, give me the mountain. Well, the mountain itu gak minggir-minggir ke sana. Maybe God said, you move. Mungkin Tuhan, saya bacain lagi. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Mungkin di sana. Bukannya, oh ya, mungkin ya. Moga-moga Tuhan menyertai. Bahasa aslinya adalah karena. Since God. Itu bahasa aslinya. Jadi, karena Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ingat ya, bahasa kinya seperti yang difirmankan Tuhan. Karena apa? Tuhan pernah bilang, kamu sampai tanah perjanjian, usir orangnya. Karena Tuhan menyertai mereka, kamu bisa mengusir. Bukan karena kamu, karena firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara tahu nggak, ini sebenarnya Yosua dan Kaleb ini berbicara mengenai dua orang yang berbeda. Yang satu dikatakan oleh Tuhan, engkau telah menjadi tua. Yosua itu udah cukup tua. He live a good old age. Dia tuh jadi tua karena berperang. Dia itu umur kurang lebih umur 110 tahun. Tapi nggak ada rekor sama sekali yang ngomong mengenai Kaleb mati, nggak ada. You check. Kaleb jadi tua, Kaleb mati. Gimana caranya Kaleb mati? Gak ada. Toto gone gitu aja. Who is Kaleb? Kaleb itu siapa? Siapa nih Kaleb? Oh mungkin Kaleb ini orang terkenal kali. No. Saudara cek sendiri. Kaleb itu munculnya kapan? Kaleb itu adalah anaknya budak. Tahu nggak? Budaknya siapa? Orang Israel. Waktu di Mesir, dia itu lahir di sana. Dia terlahir sebagai anak budak. Dia itu statusnya adalah anak budak. Karena waktu di Mesir dia jadi budak. Orang Israel jadi budak. Anak yang budak. Tahu-tahu jadi pahlawan perang. Are you a nobody? Mungkin kamu berpikir, siapa gua? Who am I? I'm a minoritas. Minoritas mah gak mungkin bisa kemana-mana. Kaleb apa bukan minoritas? Ini minoritas. Siapa yang terkenal gitu? Kaleb bin Yefune. Orang terkenal. Musa orang tahu. Yosua mungkin, Harun mungkin. Siapa Kaleb? Siapa kamu? Saudara, ada beberapa, ini saya tahu nih di beberapa jemaat ini ada kesaksian demi kesaksian. Ada yang siapa orang seperti ini? Toto dapat privilege. Wait, 2023 kamu akan dapat privilege yang lebih. You will get double honor. Kamu mungkin bukan siapa-siapa. Kamu mungkin gak punya background. Kamu mungkin minoritas. Gak mungkin rasanya itu mengalahkan raksasa ini. Yet yang mengalahkan raksasa ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kamu yang berperang. What you do? You walk. Berjalan masuk 2023. Klaim setiap tanah perjanjian itu. That's yours.
itu sudah diberikan Tuhan beserta isi-isinya. Mungkin kalian tahun 2023 mungkin sempat salah langkah. Maybe, I don't know. Kalian mungkin berpikir 2023 ini mungkin saya adalah tahun penghukuman mungkin. Tahun konsekuensinya saya. Saya akan menuai, tapi menuai konsekuensi. Believe it, Tuhan telah berjalan di tahun 2023 di depanmu. Tuhan telah berperang untukmu. Yosua telah berperang, kamu masuk, duduki tanah itu. Duduki 2023 dengan mata tertuju hanya kepada Dia. Look for every blessings. Saudara, lihat. Baca kembali dalam firman. Buka kembali. Buka yang bagian-bagian yang mungkin lengket-lengket itu kalau di Alkitab ya yang ini. Tetapi saudara kalau punya sekarang kan semuanya punya iPad. Kalau dulu kan nggak ini atau punya phone ya. Read every blessing. Baca. Saudara nggak ngerti, bacain aja. Saudara nggak paham, just read it. Saudara kalau ada audio Bible, dengerin audio Bible. Saudara ada khotbah, dengerin khotbah. Just let the word of God shower you selama 2023. Engkau soaking di dalam janji-janjinya Tuhan. Let the word of the Lord be your guide. Amin. Saudara mungkin lihat bagaimana cara navigasi ini 2023 gak ada yang tahu. Yes tuh. Cuman Tuhan yang udah berjalan di depan duluan. Let him be your guide. Jangan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa. Kamu mungkin berasanya yakin. Kamu mungkin berasanya pede. Tapi pedemu sampai seberapa? Kamu mungkin bisa bikin rencana. Rencanamu bisa gagal kan? Tapi kalau Tuhan udah bikin janji, janjinya bisa gagal? Gak bisa. Apa yang Tuhan telah perintahkan kepadamu, apa yang Tuhan telah berikan kepadamu, walk in it, walk in it, walk in it. Amin. Are you blessed? Mari kita bangkit berdiri. Salah satu janji, berkat yang Tuhan berikan, Tuhan katakan, Yosua 24 ayat 13. Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudara, saat ini saudara, maybe you're seeking for healing. Mungkin saudara sedang mencari kesembuhan. Saat ini mungkin saudara sedang mencari pemasukan. Kalau bisa ada yang lebih lah itu tahun ini. Saya tahun lalu ancur-ancuran. Saya udah gak tahu mau harus lari kemana. I'm out of ideas. Saya mungkin habis ide saya. Maybe last year my marriage itu berantakan. Mungkin anak-anak saya berantakan. Mungkin usaha saya selama ini yang saya kerjakan mungkin udah acak-acakan. Maybe the giants, raksasa itu bikin saudara itu getar. Bikin saudara itu bergetar, ketakutan. Nanti gimana nih? Gimana nih? I don't know what to do. Saudara-saudara, Tuhan bilang rest. Saudara beristirahat. Ini adalah tanah peristirahatan. The Promised land is the land of rest. Bangsa Israel telah diberikan tanah itu. Kesembuhan itu ada di sana. Pemulihan ada di sana. Pemenuhan kebutuhan ada di sana. A good mental health ada di sana. A rest from stress. From the worry. Saudara hanya cukup pegang kata-katanya Tuhan. Apa yang Tuhan telah janjikan. What I remember. Tuhan bilang, makan. Inilah tubuhku yang aku berikan kepadamu. Setiap kali kamu memakan, kamu mengingat akan aku. Kamu mengingat akan kesembuhannya. Kamu mengingat akan pemulihannya. Kamu mengingat akan kekudusannya. Kamu mengingat bagaimana dia telah mati untukmu. Dan dia berikan segalanya. Dia masuk ke tanah perjanjian itu. Dia berjalan di depanmu. Dan dia berikan. Dia telah berikan. Dia telah berikan. Would you be willing to accept? Mau kamu menerima? Accept it with faith. Jangan lihat apa yang saudara lihat, saudara rasakan. Saudara kalau lihat, rasakan, mungkin gak dapat apa-apa.
Seek what is in your heart. Apa yang ada dalam hatimu? Apa yang ada dalam hatimu? Inilah tubuh yang Tuhan sendiri berikan untuk kesehatanmu. Tahun 2023, I declare setiap jemaat yang ada di GBC bertambah sehat, bertambah kuat. Siapapun engkau yang datang ke dalam ibadah ini, engkau mengalami kesehatan yang berlipat-lipat. Kekuatanmu seperti Kaleb boleh berkata, aku sama kuatnya waktu aku 40 tahun, waktu aku 85 tahun. Because God renewed my youth. Tuhan memulihkan masa mudamu. Engkau berlari tidak menjadi lesu, engkau berjalan tidak menjadi lelah. Mari saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mazmur 103 ayat 1-5 katakan, dari pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Forget not all his benefits. Kau mungkin saat ini sering lupa kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, jangan lupakan kebaikanmu. Jangan lupakan segala kebaikannya. Tahu kebaikannya yang pertama apa? Kebaikan yang pertama, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ayat yang ketiga, yang menyembuhkan segala penyakitmu. He already forgiven your sins. All your iniquities sudah dibersihkan saudara-saudara. Saudara kalau bilang, aku tapi jatuh lagi pastor. Aku mengulang-ulang lagi kesalahanku. God has forgiven all your sins. Sebab itu kita mau mengingat darah ini. Kita mau mengingat anggur. Darah perjanjian. This is the covenant. Forever for you and for me. Sekali engkau disucikan sekali untuk selama-lamanya. Engkau tidak usah takut. 2023 Tuhan telah melindungimu dan Dia melindungimu dari segala macam mara bahaya. Melindungimu dari kerugian, melindungimu dari sakit hati, melindungimu dari segala macam pemikiran-pemikiran yang salah. Dia bahkan ingin membuat engkau naik. Saudara-saudara, saya ingin saudara lebih sering lagi bisa mengambil perjamuan kudus ini di tahun 2023. Bukan karena ini adalah seperti mantra, tetapi ini mengingatkanmu. Ingatlah kebaikannya. Dia yang menebus segala kesalahanmu. Mari kita ingat saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh melihat, bukan dengan mata jasmani kami melihat tahun 2023, kami melihat apa yang ada di dalam hati kami, yang Engkau berikan. Wanna see with our heart. Engkau yang telah mengasihi kami. Engkau yang telah memberkati kami. Engkau yang menjanjikan kepada kami itu setia. We believe in you, Lord. We want to wholly follow you. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Apabila Engkau pada hari ini mungkin ada yang berkata, Pastor, saya pertama kali mungkin mendengarkan kabar ini. Saya mungkin belum pernah mendengarkan kabar keselamatan ini. Saya belum pernah mendengar apa yang dimaksud mengikut Engkau dan menjadi anak-anak-Mu. Aku mau percaya pada hari ini. Saudara-saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku anak-Mu. Aku berdosa, tetapi Engkau telah menebus setiap dosa-dosaku di atas kayu salib. Pada hari ini, aku mau mengikut Engkau. Aku mau percaya kepadamu. Karena Engkau telah berkata, di dalam-Mu, aku dijadikan anak-anak. Di dalam-Mu,
aku ditebus segala kesalahanku. Di dalam-Mu, aku boleh mendapatkan setiap berkat-berkat rohani di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu, karya salib-Mu dalam hidupku. Dan aku ingin mengenal Engkau dengan lebih lagi. Aku ingin percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima-Mu. Amin. Apabila engkau telah berdoa dan engkau ingin mengenal Dia dengan lebih dekat lagi, saudara bisa nanti berbicara kepada para ushers, para pastors yang ada, para leaders yang ada, di mana saudara-saudara nanti akan diperkenalkan lagi, dengan diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Are you excited for 2023? Are you so excited to walk in your blessings, the blessings of the promised land? I am excited. I'm so excited. I'm so excited. Tuhan telah berjalan di depanmu. Makan dari pohon kehidupan itu. Makan dari pohon kehidupan itu. Thank you Lord Jesus. Mari saudara kita angkat tangan kita. Let's receive the blessing. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kesehari-harianmu. Dan Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kebaikannya. You are highly favored in Him. You are highly favored in the beloved. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Have a blessed Sunday. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.